Muhammad Qasim ditampilkan jalan-jalan terus. Pakai jas peragawan lagi gaya begini. Lagi main gokar. Makan-makan di restoran. Jalan-jalan ke pantai. Sementara orang Palestina menderita. Kita akan kupas terus. Sampai tuntas. Kan sekalian, ada konsep yang mendalam. Kalau ulama-ulama terdahulu, baik para tabi'in lalu selanjutnya, sebuah fitnah yang ditujukan kepada kita, sebuah ujian yang ditujukan kepada kita, sesungguhnya itu adalah senjata kuat bagi seorang pejuang. Sebaliknya, jika yang datang itu sebuah kenikmatan, rasa nyaman, sanjungan, itu adalah musuh dan merupakan virus bagi para pejuang. Maka saya sudah berkomitmen sejak kemarin, hari ini, dan seterusnya. Kita akan mencoba membedah percakapan isi di grupnya kelompok Unidia yang sesungguhnya adalah jebakan-jebakan dahsyat bagi orang yang tidak sadar. Dari mana saya rujukannya? Sekali lagi, kita Majelis Gajah tidak pernah berkira-kira, mengira-ngira, atau kira-kira, atau menyampaikan sesuatu dengan hawa nafsu. Selalu kita ada rujukannya Quran, hadis, dan mimpi, atau mubasyirat. Coba perhatikan, saya tidak pernah rujukan berdasarkan analisa hawa nafsu. Selalu saya katakan ada petunjuknya. Baik saya mengatakan membenarkan dan kita bisa membuktikan satu persatu berseri-seri mulai dari kemarin bahwa benarlah apa yang dimimpikan oleh teman-teman. Kelompok Unidia itu sedang terpenjara Dajjal, sedang sekolah Dajjal, sedang bikin dagelan. Bahkan ada mimpinya Allah memerintahkan bubarkan. Kenapa tujuan kita membedah? Pertama, menjadi pembelajaran bagi umat Islam bahwa Al-Mahdi saat ini kalah dalam posisi berhadapan dengan fitnah Dajjal. Sesuai dengan hadis bahwa memang pada saatnya nanti pun bahwa Al-Mahdi dan pasukannya ketika berhadapan dengan Dajjal kalah. Hanya Nabi Isa alaihissalam yang mampu dengan doanya membunuh dan menghancurkan Dajjal. Ya. Makanya tugas salah satu Nabi Isa alaihissalam adalah membunuh Dajjal. Bersama-sama, kita lebih jelas sekarang, bersama-sama Al-Mahdi memang. Rekan sekalian, itu pun ada dalam mimpi Muhammad Qasim. Tidak berdaya menghadapi Dajjal. Ketika kita takwilkan, itu termasuk ketidakmampuan menghadapi sistem. Kemudian juga tidak menghadapi nanti secara fisik berhadapan dengan Dajjal. Karena kekuatan Dajjal itu dahsyat. Kita berabad-abad, sudah hampir 7.000 tahun, kalah terus dengan iblis. Manusia terus diperdaya. Makanya yang masuk surga itu, manusia itu dari 1.000 orang hanya 1 orang. Berarti kan luar biasa. Manusia kalah dengan iblis. Kenapa? Karena iblis tersembunyi.
Sedangkan kita tidak bisa melihat iblis. Itulah ujian terberat. Artinya ini mencerminkan memang sampai detik Al-Mahdi sekarang lahir, hanya orang-orang yang terpilihlah melalui kerja keras sungguh-sungguh, ibaratnya akan dilahirkan dari manusia menjadi manusia yang kuat seperti potongan besi. Itu dalam hadis. Jadi apa yang saya sampaikan dalam rangkaian kata-kata itu pasti semua rujukannya dari hadis, bukan dari hawa nafsu saya sendiri. Rekan sekalian, baik. Maka pada pagi ini temanya adalah sudah ada sunatullahnya, bagaimana cara berjuang itu. Tidak mungkin para mujahid pejuang dilahirkan hanya dari grup saja. Mustahil, tidak ada rumusnya. Lalu tiba-tiba berangkat ke Pakistan hanya gara-gara cakap-cakap di grup. Bagaimana mungkin membentuk sebuah tim inti, satu frekuensi, satu pemikiran, satu ritme, ibarat tentara pasukan, satu kompi, baris berbaris, tidak boleh ada yang keliru. Bagaimana kalau berbaris-berbaris tidak ada latihan? Bertahun-tahun latihan itu, hanya berbaris-berbaris. Ayolah, konyol sekali, mujahid lahir dari grup. Betul, mengawali perkenalan dari grup. Tapi untuk melahirkan para pejuang Islam, mustahil, mustahil dan mustahil. Hanya ketemu di grup lalu, ayo janjian yuk, perang di Palestina. Kumpul di Jakarta di Monas. Lalu berangkat. Apa akan jadi? Pejuang. Aduh, konyol sekali ya. Baik, kita akan bedah. Dan konyolnya bedah tema ini justru inspirasinya dari grup sebelah. Kita lihat. Jadi grup sebelah juga berjasa melahirkan inspirasi tema-tema yang menarik nanti ke depan ya. Menarik. Saya juga kaget. Loh, saya ada inspirasi. Seolah-olah Allah ngasih inspirasi. Diki, percakapan semua di grup itu adalah tema buatmu. Memperkuat bagaimana lahirnya para mujahid. Masya Allah, benar juga ya. Teman-teman di grup Yunidah, saya tahu semua percakapan Anda di grup. Ya. Dan jangan memfitnah teman-teman yang ada di grup sana. Artinya saya bisa masuk ke grup sana. Ya. Coba perhatikan. Katakanlah ini dari yang nama Ayunda di grup. Ini di grup Corner 2. New Corner 2. Ya, saya dengar kok justru orang-orang Gajah berkeyakinan. Lihat, kok orang-orang Gajah berkeyakinan bahwa Bro Qasim justru akan datang ke Ciater. Karena takdirnya kok justru tinggal di Ciater, sungguh aneh. Tuh. Dia bilang, kok orang-orang Gajah yakin bahwa Muhammad Qasim akan ke Ciater. Sungguh aneh buat mereka. Kan sekalian, coba perhatikan. Bicara asbun ini. Padahal di dalam mimpi Qasim, kalau Anda mau, saudara Ayuda. Ya. Ini nomor handphonenya terakhirnya 5459. 100. Kayaknya gadis. Jadi, perkiraan saja. Padahal, kalau Anda mau, sesuai perintah Nabi, bahwa mimpi tidak mungkin terwujud kalau tidak ditafsirkan. Jelas guidance-nya. Maka Anda akan tersesat.
Padahal, coba lihat secara utuh. Ditambah dengan mimpi-mimpi, ratusan mimpi teman-teman yang mengisyaratkan bahwa Muhammad Qasim akan datang ke teater. Anda mau cegah apapun, Anda mau tutupi apapun, mau ditakut-takuti apapun, sunatullah takdir tidak mungkin bisa dirubah. Percaya dengan saya. Ya, percayalah dengan Quran dan hadis. Maka kita bedah arti sunatullah dan perjuangan. Ya, coba perhatikan. Jadi dia bilang aneh. Padahal bagi kita tidak aneh. Karena apa? Banyak petunjuk. Biar kita sampaikan mereka resah. Makanya lihat di grupnya mereka. Ciri khasnya resah. Gibah terus. Tidak ada program kerja apa. Tidak ada. Coba perhatikan. Di grupnya mereka. Saya perhatikan setiap hari. Ya, percakapannya. Semuanya nggak ada program kerja. Bingung mereka mau ngapain. Orang Muhammad Qasim juga bingung. Di rumahnya dia, saudara Bro Ahmad melihat. Muhammad Qasim warawiri ke sana sini. Di halamannya rumahnya dia. Bingung berarti kan. Jadi memang itulah. Oke, jelas. Perhatikan. Jawaban Epul Saifullah. Ini nomor handphonenya 214 ya. 214 ya? 714. Belakangan. Ya. Biasa Bu, katanya lihat. Emang klaim sepihak, mentakwilkan sendiri, gembar-gembor sendiri, giliran meleset, nuduh yang bukan-bukan ke orang-orang yang bersama Bro Qasim itu. Nuduh. Asbun lagi. Padahal yang kita sampaikan berdasarkan mubasyirat semua. Dan faktanya betul, cocok. Contoh, orang di sekeliling Muhammad Qasim sekarang sedang bikin dagelan. Dengan lagu Jingle Bell. Ketika ditakwilkan, persis. Muhammad Qasim ditampilkan jalan-jalan terus. Pakai jas peragawan lagi gaya begini. Lagi main gokar. Makan-makan di restoran. Jalan-jalan ke pantai. Sementara orang Palestina menderita. Ini gendeng. Al-Mahdi ditampilkan begitu di tengah-tengah penderitaan orang Palestina. Gendeng. Sableng. Itu Wiro Sableng, jangan. Gendeng. Coba, betul kata mubasyirat. Ini kelompok Yunidia ini bikin dagelan. Dahsyat. Mimpi itu dahsyat. Sedang terpenjara jadal, betul. Rekan sekalian. Kita akan kupas terus. Sampai tuntas. Seluruh omongan di grup di sana itu. Betul-betul orang-orang yang berpihak kepada keburukan. Tidak paham. Terpenjara. Seolah mereka tidak melihat kebenaran. Padahal Quran hadis sudah nyata sekali. Terang benderang. Oke. Berikutnya nih. Contoh lagi dari katakanlah Epul Saifullah yang tadi namanya sama nomor kepalanya 714 belakangnya ya. Dulu Gajah di Kicandra dekat dengan Muhammad Qasim sampai bertabayun ke Pakistan. Saat ini malah berbalik 2025 Gajah menjauh dari jalan sendiri. MQ bersama-sama sahabat dari Indonesia yang sekarang banyak beredar videonya. Admin di dalam grup ini. Coba lihat. Berarti buta dari mimpinya Qasim sendiri. Padahal ada dalam mimpinya orang yang berbeda jalan. Itu kalau lihat dari takwilnya sangat positif. Dan sesuai dengan hadis. Bahwa ada orang yang meminta kebaikan kepada Al-Mahdi tapi tidak diberikan. Lalu akhirnya memperoleh kemenangan. Dan kemenangan itu tidak diambil sendiri, tapi diserahkan kepada Al-Mahdi. Kan hebat. Lalu diciptakan paradigma oleh mereka negatif. Padahal di dalam mimpi Qasim berarti sama ini. Hadis ini dengan mimpi Qasim.
ada orang yang berbeda jalan, tapi tujuannya sama, dan mengejutkan orang ini justru bawa banyak pengikut yang memperkenalkan ke Qasim. Kaget Qasim, loh kalian kok sudah kenal aku? Yang dibawa oleh siapa? Oleh yang berbeda jalan. Coba, buta kan? Padahal harusnya kan berpikir, di dalam mimpi Qasim siapa yang berbeda jalannya? Dan itu rekan sekalian, kita konfirmasi dengan Pak Haris. Pak Haris bahkan yang mengumumkan di grup, bahwa bukan salah jalan itu, artinya bukan salah jalan. Ya, yang benar itu beda jalan. Orang ini lurus jalannya, nanjak, penuh tantangan, kata Qasim. Ya, penuh tantangan, tapi lurus dia dan berani. Saya melingkar sebelah kiri, muter-muter. Tapi tujuannya sama dengan orang ini. Dan saya cuekin dia katanya. Saya tidak menyapa dia. Ya mungkin ngambek apa segala macam. Tapi ketemu di satu titik. Dan ternyata bawa rombongan banyak. Gitu. Yang kenal sudah Qasim. Kenal Qasim apa? Sebagai apa coba? Di situ artinya. Bukan. Kenal Qasim sebagai apa? Di situ artinya. Sebagai Al-Mahdi. Bukan kenal Qasim sebagai tukang mimpi. Karena nggak ada dalilnya. Coba, buta kan mereka. Harusnya mereka berpikir, ini siapa ini? Dicari, silahkan. Ya. Coba perhatikan ya, omongan-omongannya. Kemudian, satu lagi lah. Karena kita ingin menggali Qur'annya. Dikirim oleh Tommy Al-Banjari. Oh, sudah di sono tuh. Tommy Al-Banjari sudah di New Corner 2. Rekan sekalian, mereka itu grupnya kan bubarin, dibikin lagi. Karena dicurigai intelnya gajah, bubarin. Grup plan juga pernah dibubarin, banyak dikeluarin. Repot sendiri mereka. Kalau kita tidak apa-apa, silahkan grup-grup ini dia masuk ke gajah, silahkan. Bahkan saya sudah bilang, kalau Intel ke sini ikut, di sini sebulan, alhamdulillah silakan. Di sini setengahnya Intel nggak apa-apa, uang kita nggak ngapain kok. Cuma ngaji. Kenapa mesti takut? Kebenaran itu cirinya sederhana. Apa coba? Kebenaran. Nah, tidak takut. Tidak perlu takut dengan adanya orang. Malah alhamdulillah ada Intel KGB ke sini kita sambut, kita ajak makan. Ya kan? Iya. Tidak apa-apa, silakan. Ada dari kepolisian kita sambut baik, silakan Pak. Tidur di sini ya, kita potong ayam. Kita kan silakan. Bahkan senang malah. Jadi artinya rekan sekalian, justru kita sedang berdakwah, murni. Tidak usah khawatir ya. Nah, coba perhatikan. Ini dari Tommy Al-Banjari ini. Mesir yang lama, selalu ini aja diulang-ulang. Nggak ada lagi tema lain. Orang-orang gajah, ini kata Qasim katanya, pesan Qasim, orang-orang gajah itu sungguh menjadi suatu penderitaan bagiku. Saya mendapat pesan yang jelas dari Allah dan Muhammad, tetapi mereka bahkan tidak mau mendengarkan. Tinggalkan mereka atau tinggalkan aku. Tentukan pilihanmu. Wah, itu tema 3 tahun yang lalu tuh. Sudah basi. Rekan sekalian, memang Al-Mahdi harus dibikin menderita. Siapa bilang Al-Mahdi harus dibikin senang? Buktikan kepada saya bahwa ada hujah Al-Mahdi itu harus dibikin senang. Bahkan sampai mau dibayatu, dipaksa, dikejar-kejar. Senang apa menderita dikejar-kejar? Menderita, nggak mau. Dipaksa. Maka kontekstual ini mari kita bedah. Dari share-nya ulangan dari Tommy Al-Banjari ini, yang sudah basi ini menjadi tema bagi kita. Temanya adalah bagaimana sunatullahnya membentuk perjuangan yang berhasil
menjadi sebuah kemenangan atau nasr. Ya. Tema ini jadi satu prinsip dasar dalam Islam tentang sunatullah. Hukum tetap Allah, jangan lupa. Sunatullah itu adalah hukum tetap Allah yang tidak bisa dirubah. Tidak mungkin dirubah. Tidak mungkin dirubah. Khususnya dalam melahirkan kemenangan. Baik. Kalau teman-teman sekalian, para pejuang Islam dimanapun berada, pasti kemenangan lahir dari 3 keadaan. Bukan jalan-jalan di mall, bukan nongkrong di pantai, bukan percakapan di grup saja, tidak. Hampir selalu terkait dengan 3 hal. Pertama, ujian. Dari semua sisi. Dari ketiadaan, dari kesederhanaan, dari keprihatinan, dari penderitaan. Kalau kita dari zona nyaman, yang ada badan gemuk bisa berjuang tidak? Susah. Yang kedua, perjuangan berat. Pasti. Maka di dalam hadis terbentuklah kelompok di ujung akhir zaman yang akan membela agama Allah dan berdampingan dengan Muhammad Qasim Al-Mahdi. Yaitu apa? Mereka bagi potongan-potongan besi. Artinya banyak. Potongan-potongan itu menggambarkan banyak. Besi itu menggambarkan satu kekuatan yang sulit dipatahkan. Kuat, dibanting, diapain, tetap besi. Tetap berwujud seperti itu ya. Yang berikutnya, kesabaran yang panjang. Kesabaran yang panjang. Kenapa? Karena semua perjuangan tidak mungkin berhasil tanpa kesabaran. 3 modal itu. Ujian, perjuangan berat, kesabaran yang panjang. Bukan kesabaran pendek. Bersumbu pendek. Tidak. Kalau Anda mau berjuang menjadi mujahid, pejuang akhir zaman, maka 3 syarat ini harus terpenuhi. 3 syarat itu wajib terpenuhi. Baik kita lihat dari sisi dalil hadis, Quran, hadis dan pendapat ulama. Rekan sekalian, secara umum tadi sudah disampaikan. Maka saya tambahkan 1 sebagai bonus. Apa coba? Bonusnya apa? Pertama, kita akan bicara tentang kemenangan itu adalah buah dari apa? Ujian dan perjuangan. Di dalam Islam, kemenangan bukan sekedar hasil akhir. Jangan bicara itu. Tapi buah dari apa? Sekali lagi ya, supaya paham. Kemenangan itu buah dari ujian dan perjuangan. Kemenangan. Tidak mungkin kemenangan dicapai kalau tanpa ujian dan perjuangan. Sudah, ujian dan perjuangan itu ibarat sesuatu yang tidak mungkin dipisah. Dan kemenangan bukan sekedar hasil akhir. Tapi sebuah buah ya. Dari apa? Iman yang kokoh, perjuangan yang sungguh-sungguh, atau berjihad. Jadi rekan sekalian, ini kadang-kadang orang alergi mendengar jihad. Padahal jihad itu adalah perjuangan sungguh-sungguh. Anda tadinya malas sholat, malas bangun subuh itu malas. Bersungguh-sungguh jadi sholat subuh, itu jihad sebetulnya. Anda bertahajud di sini setiap hari, tadinya malas, tapi sungguh-sungguh, itu jihad. Ya? Jangan dikaitkan selalu dengan perang. Kesabaran, ya, itu menghadapi ujian berat. Dan berujung terakhir, makanya saya senang kata-kata Bang Ahmad dulu. Masa langsung tawakal? Tawakal itu terakhir, itu betul. Dan ini
tawakal urutan terakhir. Setelah berjuang, setelah kerja keras, ada usaha, sabar, baru tawakal. Ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Dibarengi doa, usaha, tawakal baru terakhir. Itu urutan. Jangan tawakal di urutan pertama. Ya, Nabi saja tidak begitu. Kalau Nabi langsung tawakal, ya sudah, Nabi di tenda aja tidur dengan istri-istrinya lalu berdoa aja terus ya. Ya Allah, menangkan Islam. Ya Allah, menangkan Islam. Begitu. Masya Allah. Masa kumpul di grup di New Corner aja, nggak pernah ada langkah. Aduh. Makanya lucu mereka ini. Aduh. Ya, baik. Catatan dari 4 poin tadi, iman yang kokoh berarti iman yang kuat. Teguh. Kan tadi ada kalimat iman yang kokoh ya. Nih poin pertama. Bukan sekedar hasil akhir, tapi buah dari apa kemenangan itu. Iman yang kokoh. Baik, saya ingin menerjemahkan iman yang kokoh. Iman yang kokoh berarti keimanan yang kuat, tangguh, dan tidak mudah goyah, meskipun dihadapin pada ujian, cobaan, maupun godaan. Harus itu. Ciri-ciri iman yang kokoh apa? Teguh dalam tauhid. Nah ini dia. Praktek langsung, bahkan menyingkir ke gunung untuk apa? Untuk menghindari dan menjamin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin kita menjadi orang yang tunduk, patuh kepada hanya Allah, bukan kepada dunia. Makanya kita memisahkan diri. Ya, sama dengan Pakistan nanti, memisahkan diri dari pergaulan dunia. Nah ini mirip, miniatur kecil dari rencana Pakistan akan memisahkan diri dari pergaulan dunia. Persis ini. Kita mulai dari titik nol ini, ya. Walaupun ini bukan satu negara, ini wilayah, satu RT juga belum. Ya. Tapi ini menjadi miniatur, satu percontohan dari apa yang akan dilakukan Pakistan. Mengasingkan diri dari pergaulan dunia. Karena apa? Tauhid. Rekan sekalian, ketika saya di komplek perumahan, saya juga ragu juga. Ya Allah, memang di rumah saya nggak ada foto nih. Tapi tetangga gimana? Di depan ada patung lagi. Gimana ini? Apa doa saya diterima nggak ya? Ragu kita. Ya. Dan sebagainya. Lalu kita ke masjid. Aduh, di masjid ada kalender lagi. Kalender ada fotonya lagi. Aduh, ini gimana ini? Ini diterima nggak sholat kita? Berhadapan dengan foto lagi. Banyak sekali yang membuat kita ragu. Ya. Maka betullah kata Muhammad Qasim, dunia penuh dengan kegelapan. Ya. Kemudian istiqomah dalam ibadah. Nah, itu dia. Ciri imannya. Silakan Anda mau nyari kotak-katik dari definisi siapapun. Iman yang kokoh pasti ini. Istiqomah dalam ibadah. Rekan sekalian, ketika kita di kota, ketika kita dimanapun berada, sulit istiqomah dalam ibadah. Contoh, laki-laki seharusnya, bukan wajib, seharusnya, sebaiknya sholat di masjid. Ya. Tapi kan coba kita lihat, penduduk Jakarta ada 7 juta sampai 8 juta. Tapi silakan hitung ketika sholat azan, zuhur atau asar. Maka di masjid hanya satu baris. Ya. Di kantoran sendiri-sendiri semua. Saya juga ngalami itu. Karena saya juga 30-40 tahun orang kantoran. Hampir jarang lah. Dari mulai sholat subuh, dari itu di masjid jarang. Pada subuh sudah buru-buru. Waduh, kalau di masjid zikirnya banyak segala macam. Saya harus sudah berangkat. Ya. Lalu di zuhur juga demikian. Lebih banyak ngobrol, bahkan ada tamu kadang-kadang lewat. Banyak sekali ujian-ujian ya. Tidak, yang ketiga, tidak mudah goyah kepada dunia, tergoda dunia. Sulit ini. Kalau kita tidak ujelah sulit. Sangat amat sulit. Terseret dengan kebutuhan, terseret dengan godaan itu ini dan sebagainya, terseret dengan iming-iming kenikmatan yang palsu. Sulit sekali. Dan sabar saat diuji, yang terakhir tawakal, penuh kepada Allah. Baik.
Apa dalil pendukungnya? Pertama kita lihat surat Quran Ibrahim ayat 24-25. Perumpamaan kalimat yang baik atau iman seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Dahsyat ya. Coba. Jadi ternyata rekan sekalian, iman yang kokoh itu harus seperti ini. Perumpamannya kalimat yang baik iman. Penuh hanya dengan keimanan. Kita di sini dilarang bergibah. Kita di sini dilarang bertengkar bahkan. Kita di sini dilarang berpikir sendiri-sendiri. Semua harus berjamaah. Ya. Kita di sini saling tolong-menolong. Bahasa yang disampaikan di sini adalah kalimat iman. Makanya di sini dari pagi sampai sore yang terdengar adalah lantunan ayat Quran dengan terjemahan. Iman yang kokoh itu, ya. Seperti pohon yang baik, yaitu akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Insya Allah kita sudah lakukan ini sebaik mungkin. Tinggal tawakal. Allah terima nggak konsep kita dengan ayat ini? Kalau terima ya alhamdulillah. Kalau tidak ya Allah ingatkan lagi. Ternyata alhamdulillah bukan kata saya, bukan kira-kira seperti tuduhan mereka itu. Bermunculanlah mubasyirat di mana alhamdulillah Allah ridho dengan. Bahkan mubasyiratnya ratusan yang menyatakan kita ini di track yang benar. Allah ridho dengan kita. Siapa orang-orang di sini dan sebagainya. Sudah sangat jelas begitu bertebaran banjir dari kabar gembira, ya. Sebaliknya, justru tentang grup-grup mereka yang ada di sekeliling Qasim banjir juga. Tapi kabar buruk. Bukan kabar gembira, peringatan yang ada. Mereka sedang terpenjara Dajjal, keluar. Di sana sedang sekolah Dajjal. Ya, banyak sekali lah yang sudah kita jabarkan satu persatu. Itu fakta. Ya, coba pakai akal sehat. Yang berikutnya, dalil. Satu lagi. Ya sudah. Bab 2. Dari sisi Quran, tadi artinya bab pertama adalah konsep imam secara umum ya. Bab 1 itu secara umum. Yang kedua, saya akan stressing kepada dalil Qurannya. Kita lihat penjelasan yang lebih fokus. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ingat. Apakah Anda mengira Anda akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Baca sejarah perjuangan Nabi, baca sejarah perjuangan Nabi Isa, Nabi Musa. Ayo dong. Lihat sunatullah ini, ketetapan Allah yang tidak mungkin dirubah konsepnya. Para ulama sepakat tidak ada satupun koma para ulama. Sunatullah itu sesuatu yang tidak bisa dirubah aturan Allah. Pasti berlaku. Apa? Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu ujian seperti yang dialami oleh orang terdahulu sebelum kamu. Jadi kita harus mengalami itu. Orang terdahulu harus mengalami itu dengan peristiwa Nabi Isa. Dikejar sana, dikejar sini, dimusuhi orang. Nabi Muhammad tersingkir. Dan sebagainya. Ayo dong. Bukan di grup begitu. Maka, terusannya ayat tadi. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan. Ya Allah. Lihat tuh. Jadi pejuang. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan. Diguncang dengan berbagai cobaan. Masya Allah. Dahsyat ya. Jadi jangan berharap jihad kalau nggak nyampe segini ya. Sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kapankah datang pertolongan Allah? Ingat, sungguh pertolongan Allah itu dekat. Coba lihat, ya.
Begitu menguncang ayat ini. Jangan berharap kalian mau menjadi syahid mati tanpa melalui. Jangan berhayal menjadi pejuang tanpa lihat gitu. Mereka ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan dan diguncang dengan berbagai ujian. Sehingga mereka putus asa. Ya Rasul, kapan datang pertolongan Allah? Ingat, kata Rasul, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dasar ya, putus asa. Ayo dong. Kalian yang mau jadi pejuang, hayati dengan ini. Kalau kalian tidak bergetar hatinya, kosong, bohong, cuman hayalan. Silakan saja berhayal. Jadi pembantu Al-Mahdi. Pembantu Al-Mahdi pasti sunatullahnya seperti itu. Ya. Apa makna dari ayat tadi? Kemenangan dan pertolongan Allah selalu dilalui dengan ujian berat, menderita, perih. Memang kalian kalau perang itu nanti berjuang di jalan Allah, memang masa makannya steak, makanannya burger, pasti akar pohon, kata Ahmad. Ya, situasinya tidak normal. Makanya saya ingat Pak Prabowo mengatakan sebagai seorang jenderal militer, perang itu kemenangan pertama apa? Pangan. Ya betul, tentara bagaimana suruh perang? 2 hari nggak makan gimana coba? Lemes. Yang kedua, ayat Quran Ali Imran ayat 139 142. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati sebab kamu paling tinggi jika kamu orang beriman. Tuh maka janji Allah benar. Janji Nabi benar. Kalian orang yang teguh dalam keimanan, aku kasih kabar gembira ya. Dalam bentuk mimpi, benar. Mimpi itu kabar gembira untuk meneguhkan kita, jangan sedih. Diki, jangan sedih. Nih, kamu tuh takdirnya begini. Ahmad, jangan sedih, takdirnya begini. Mas Wahda, jangan sedih. Dipitnah terus, dan sebagainya, jangan sedih. Nih, kamu takdir begitu, Masya Allah, betul. Nabi benar. Fungsinya mubasyirat itu salah satunya kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Coba, mimpi di sana, kabar buruk. Kan seharusnya itu sudah jadi cermin bagi semua orang. Ya. Oke. Lalu berikutnya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ini sudah ya tadi ya. Nah, artinya ini di dalam surat Ali Imran 139-142. Dalam surat Muhammad ayat 7, wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Maka gigitlah, pakai gigi geraham. Terus pegang Quran dan hadis. Jangan bikin dalil baru. Di grup sana tukang bikin dalil baru. Jangan dengar mimpi yang lain, mimpi kosim saja. Itu dalil baru. Padahal jelas hadisnya mimpi akan dialami orang-orang beriman. Orang-orang mukmin. Bahkan di dalam mimpi kosim sangat amat jelas vulgar akan ada orang-orang yang bermimpi setara dan mengagumkan. Jelas banget mimpi kosim. Tapi mereka tetap saja tidak mau tahu. Lihat, betul berarti mereka sedang terpenjara Dajjal. Budak kupingnya semua. Matanya buta. Allah butakan sebelah. Mau hanya kosim saja. Padahal jelas, mimpi kosim pun begitu. Jadi yang bandel, yang bebal, yang tidak ikut petunjuk siapa? Ya, oke, jadi betul. Makanya akhirnya saya dapat inspirasi. Ternyata keadaan mereka itu menjadi tema sehari-hari kita dalam beberapa waktu ke depan. Sambil kita mengingatkan, itulah ciri mujahid.
Mujahid itu fitnah dijadikan senjata oleh kita. Kekuatan. Fitnah bagi seorang pejuang adalah obat dan senjata untuk menjadi kuat. Allahu Akbar. Luar biasa sebetulnya kalau kita memahami konsep perjuangan ya. Makna dari ayat tadi surat Muhammad ayat 7 adalah tolong menolong dalam agama dengan Allah. Dalam perjuangan bukanlah jalan instan. Silahkan tafsir. Anda kalau tidak percaya buka ayat ini tafsir, baca tafsir. Intinya adalah ternyata tolong menolong dengan Allah dalam perjuangan itu bukan dan mustahil jalan instan. Tiba-tiba di grup, ayo berjuang, kumpul di Monas. Berangkat ke Pakistan, berangkat ke Palestina. Paling sampai Monas doang, nggak jadi berangkat itu. Percaya sama saya. Makanya jelas di dalam mimpi orang dulunya anak buah Yunidia, siapa namanya? Yang kapal Yunidia berhenti, kapalnya kecil, Mas Haris ya, yang sekarang di Gajah nih. Sadar dia, karena dalam mimpinya. Yunidia kapalnya diem. Tiba-tiba ada kapal besar, di situ banyak harta karun. Dan itu menurut mimpinya adalah perahunya Gajah ya, yang dipimpin oleh ketuanya. Nggak tahu siapa ketuanya. Cari aja. Masih ada ya? Oh ya masih. Cari masih ada. Ikuti saja. Oh perempuan. Baik. Jadi jelas sekali dan mimpinya dahsyat itu. Ketika ditakwilkan, saya tanya, apakah ini membuat tidur? Bukan. Ini adalah mimpi benar dari Allah. Karena simbolnya begitu lengkap dan penuh, semuanya simbol itu. Kita pertanyakan dari kitab Ibnu Sirin, apa ada nggak ini yang bukan simbol? Ternyata semuanya simbol. Dan ini adalah dijamin, dipastikan mimpi dari Allah. Dahsyat. Jelas sekali ya. Jelas sekali, vulgar sekali. Baik, bab ketiga dari hadis. Hadis riwayat Tirmizi, Nabi mengatakan, ini Hasan, hadis Hasan sahih. Ada yang menghasankan, ada yang mensahihkan. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Tuh, lihat. Makanya saya dari dulu difitnah terus, ya sudah, saya sabar. Alhamdulillah, begitulah, beginilah. Wah, fitnah itu bertahun-tahun. Bahkan oleh Al-Mahdi sendiri difitnah. Sudah jadi fakta lah, ya. Tapi saya ikhlas. Kenapa? Karena saya paham. Di dalam mimpinya Qasim sendiri, paham. Sedang berantakan, sedang diajari oleh Allah. Sedang diislah setiap hari oleh Allah. Nggak tahu pergaulan, saya tanya ke sana juga, bro, kamu punya teman nggak? Nggak punya. Loh, jadi siapa teman? Ya kamu ini. Kaget saya. Anak mama, saya bilang. Pantes. Kuper, saya bilang. Nah Allah sedang uji dia. Nih, Qasim. Karena kamu sedang berantakan, ya kumpul dengan orang berantakan lah. Merasakan bagaimana fitnah itu. Hati-hati ya, nanti kamu saat berjuang di lapangan, inilah tipe-tipe orang yang tukang fitnah. Itu maksudnya Allah itu. Ayo dong sadar ya. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, surga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci. Dan neraka dikelilingi hal-hal yang menyenangkan. Tuh, jelas. Ayo, Qasim, itu neraka Qasim. Jalan-jalan melalui neraka itu. Ya. Jadi peragawan neraka. Banyak gadis-gadis nanti menyukai. Aduh Qasim, ayo sadar ya, segera sadar. Makan-makan terus, jalan-jalan terus ya. Itu neraka nih, hadis nih. Hati-hati nih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau sudah Muslim itu sahih ya. Saya ulang. Surga itu dikelilingi oleh yang dibenci. Oke, bab 4. Kitab Ulama dan Sejarah Islam. Masih ada waktu 5 menit lagi ya. Lihat contoh. Ayo, saya ingatkan contoh. Perang Badar yang terjadi tahun 3 Hijriah ya. Kemenangan besar pertama kaum muslimin. Tapi ingat, mereka hanya 313 orang melawan 1.000 orang Quraisy. Minim senjata dan logistik. Minim. Ya, lihat. Tidak mudah, tapi kesabaran, keyakinan,
tawakal, Allah turunkan malaikat untuk menolong. Ini Quran An-Anfal ayat 9 sampai 12. Jadi kalau mau dikasih tolong Allah, memenuhi syarat ini, lihat baca Al-Anfal 9 sampai 12 ayatnya. Syaratnya sabar, yakin, tawakal, baru turun pertolongan. Sunatullah, nggak bisa itu. Tabar-tabar. Ya Allah, gimana kalau sabar doang? Ya Allah, gimana kalau tawakal doang deh? Tapi kalau makanan enak aja ya. Atau, aduh saya tuh orang nggak sabaran ya Allah, gimana kalau menang cukup keyakinan? Yang yakin banyak, yang kumpul di mall saya yakin itu. Tapi nggak berangkat. Jadi artinya harus memenuhi unsur ini sunatullah itu ya. Lalu apalagi coba? Kemenangan dengan kesabaran. Fatul Makkah, penaklukan Mekah. Kemenangan besar tanpa pertumpahan darah. Tapi, nah ada tapinya. Dicapai karena apa? Setelah 20 tahun dakwah. Tuh lihat, sabar ya. Setelah terusir dari kampung halaman. Terusir dulu. Kita juga sudah terusir ini. Tanpa disadari kita sudah terusir. Baik dipaksa Allah, untuk kesadaran sendiri. Dimiskinkan. Dijobkan, dinonjobkan. Allah itu menggunakan caranya macam-macam. Bro Ahmad nggak dapat jodoh. Nah itu salah satunya. Akhirnya di sini biar dapat jodoh gitu. Pokoknya intinya cara Allah itu pasti digiring dengan sebuah cara. Setelah banyak sahabat berguguran, tuh lihat. Fathul Makkah itu adalah setelah para sahabat banyak berguguran. Yang ketiga, ya banyaklah sudah. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam Zad Al-Ma'ad, kemenangan tidak diberikan kecuali setelah pengorbanan jiwa, harta, waktu. Allah menguji siapa yang benar-benar tulus. Nih, lihat. Ya. Ini dia kunci terakhir yang saya sampaikan. Tidak mungkin para pembantu Al-Mahdi karena berjuang manusia, karena manusia. Ini diuji sekarang. Kita sudah diuji. Kosim marah, ngambek. Coba, Diki Chandra dan kelompoknya ciut nggak? Nah, itu berarti kita insya Allah sudah melalui ujian ini. Kita bukan karena Qasim berjuang, karena Allah. Asal yang penting persis sesuai Quran hadis dan persis sesuai mimpi Qasim. Itu rujukan kita. Maka kita teguh walaupun kita dijauhi, disuruh bubarkan. Ini berarti kita sudah diuji. Tulus tidak nih berjuang? Sedikit tulus nggak? Atau karena mau jabatan nih? Jabatan jadi asistennya Al-Mahdi. Nah kalau sudah berharap begitu, susah, percaya, lihat, tepar. Gabung di sana semua kelompoknya. Jadi tanpa disadari, Allah sedang memagari kita. Keluarkan orang-orang yang berpikir tidak karena tulus karena Allah. Wah, saya tulus. Bohong, belum diuji. Coba Qasimnya ngambek sama Anda. Ya. Coba Qasimnya ke sini, coba diuji di sana. Karena ingat dalam satu tafsir mimpi mereka akan berbalik pada saat. Jadi musuhnya Qasim nanti, ya. Bahwa secara prinsip tidak ada kemenangan besar yang diraih bukan tanpa proses berat. Bahkan nabi dan wali Allah terdahulu ingat ya, melalui jalan terjal seperti Nabi Nuh. Dakwahnya 950 tahun berdakwah. 950 tahun tuh, lihat. Nabi Musa dikejar Firaun dan diuji kaumnya. Nabi Muhammad diusir, difitnah, berperang, ditinggal orang yang terkasih. Namun hasil perjuangan adalah bisa berupa kemenangan yang indah, tidak berdarah seperti dalam Fathul Makkah, tapi prosesnya juga berat. Jadi kesimpulannya jelas saya kira
Tidak ada kemenangan tanpa ujian. Ujian adalah pembuka jalan kemenangan. Pembuka jalan kemenangan. Kemenangan hakiki datang dari Allah setelah ujian terbentuk jiwa dan keyakinan. Bersatu dalam kebersamaan. Dan itu memang harus di lapangan. Tidak mungkin lahir mujahid hanya dalam grup WhatsApp. Mustahil, coret.